Oke, rekan-rekan, saya akan mencoba memperbaiki drive unit MS01 ya. Karena saya barusan cek, saya kasih tegangan 220, power supply-nya pun nggak berjalan sesuai fungsi, tidak aktif ya untuk power supply. Dan kebetulan modul switching transistor yang tipenya di sini 5M0365 ya. Ini kebetulan saya sudah cabut. Ya. Oke. Dan ini pun kayaknya bekas diperbaiki ya di tempat lain. Mungkin tidak selesai, dan ini trafo transformernya pun udah dicabut ya, dan masih kotor. Oke, tahap awal kita akan coba untuk mencucinya dulu agar bekas-bekas solderan atau kotor-kotor ini bisa hilang ya. Untuk mencuci bagan PCB board ya, kalian bisa menggunakan thinner. Thinner itu bagus untuk mencuci bagian ini. Setelah thinner, bisa juga kalian langsung dicuci dengan air sabun ya, rinso ya. Cuci aja semua, lalu dikeringkan. Jangan sampai ada air yang masih basah. Kalau seandainya komponen ini mau dites atau dicoba ya. Oke, kita coba dulu untuk cuci bersih ya. Kalian gunakan thinner yang bagus, yang kaleng ya, untuk mencuci bagian PC board. Jadi, untuk menghilangkan yang seperti ini, bekas-bekas solderan, itu bagus ya. Gunakan koas atau sikat gigi ya. Seperti yang kalian lihat, bekas-bekas solderan yang menghitam ini sudah hilang ya, dengan bantuan thinner. Thinner ini bisa kalian dapatkan di toko bangunan ya, dan terlihat jelas, sangat bagus, bersih. Bagian CPU juga boleh kita bersihkan. Lalu setelah bersih seperti ini, boleh kalian rendam di air sabun ya, atau kalau saya biasa memakai rinso agar lebih bagus. Lalu keringkan
bisa menggunakan hair dryer atau blower ya. Ya, sudah cukup bersih. Kalian bisa gunakan blower atau hair dryer untuk pembersihan ya. Oke. Ini setelah kita cuci di air sabun, terlihat bersih. Oke, ini udah benar-benar kering, tidak ada lagi sisa-sisa thinner ataupun air sabun ya, udah bersih. Oke, seperti tadi yang saya katakan ya, di saat-saat tertentu kadang-kadang kita kesulitan untuk mencari modul dari 5M0365 ya. Seandainya seumpamanya kita lagi memperbaiki di konsumen yang jauh ke toko-toko elektronik yang menjual peralatan-peralatan digital ya. Tapi biasanya di setiap kota juga sudah tersedia toko-toko elektronik yang biasanya menjual peralatan-peralatan audio, visual audio, video ya. Seperti amplifier atau peralatan TV ya. Nah, untuk di toko-toko TV, alat-alat TV atau audio video, biasanya mereka sudah ada jual
yang namanya ini gacun ya, gacun ya. Gacun memang saya sendiri merasa sedikit asing dengan namanya ya. Gacun itu mungkin bahasa China ya. Karena ini mungkin produksi dari Cina ya. Jadi kalian bisa membeli gacun yang 4 kabel atau 3 kabel. Sama ya. Kebetulan saya ada yang 4 kabel. Jadi akan saya coba bagaimana caranya memasang gacun ini di perangkat drive unit MD01 bagian switching power supply ya. Atau bagi kalian yang kadang-kadang kesulitan memperbaiki power supply switching yang kadang sering bermasalah, merasa sudah berbagai peralatan diganti, coba gunakan gacun ini. Lebih simple, lebih gampang dan cukup aman ya. Oke, kita coba pasang gacunnya. Negatif kita pasangkan ke negatif bagian elko yang 450 volt 220 mikro ya. Yang merah ini mengacu atau output dari gacun ini mengacu ke kumparan transformer ya, bagian primer dia. Yang warna biru ini mengacu atau input trigger dari optocoupler ya, optocoupler TLP 817 ya.
Yang putih ini mengacu ke kumparan transformer yang bagian feedbacknya ya. Oke, selesai. Bisa kalian lihat pemasangannya seperti ini. Biru, putih, merah, hitam. Posisinya seperti ini ya. Kita siapkan untuk kabel AC pengetesannya, AC 220 untuk input tegangan 220. Oke, kita akan coba. Kita akan coba ya untuk memberikan tegangan 220 volt untuk mencoba rangkaian switching power supply. Sebaiknya kalian buat dulu satu rangkaian seperti ini untuk memastikan outputnya yang 5 volt dan 12 volt normal ya. Ini bisa dipasangkan di sini. Oke. Dan kita akan tahu kalau nanti switching power supply berjalan normal, dia akan menyala untuk yang 5 volt dan untuk yang 12 volt ya. Lampu LED ini menggunakan 2 buah lampu LED ya, atau kalau saya ini menggunakan satu lampu LED tapi yang 2 warna. Jadi terlihat seperti satu lampu LED, padahal di dalamnya ada 2 lampu LED ya, atau light emitting diode dengan resistor. Untuk 12 voltnya 1 kilo, untuk 5 voltnya 680 ohm. Kita akan memberikan tegangan input 220 volt. Oke. Dan ternyata masih belum menyala ya. Ternyata masih belum menyala. Oke, kita cek dari mana kira-kira permasalahannya. Yang pertama kita cek DC di Elco 220 mikro 450 volt.
Pol DC ya. Di elko yang besar. Ternyata tegangan udah masuk sebesar 303,5 volt ya. Berarti supply listrik 220 yang telah diubah dengan diode Vrid masuk ke kapasitor sudah bagus, tetapi rangkaian switching ini belum bisa berfungsi. Dan kita lihat lampu LED juga belum bisa menyala. Oke, dari mana kira-kira permasalahannya? Kita akan coba cek. Kalian juga bisa menggunakan test pen yang isinya lampu LED dengan 2 buah lampu LED dan resistor 1 kilo. Ini punya kemampuan 5 volt sampai 24 volt ya, maksimum. Kita akan cek bagian sekunder daripada trafo switching ya. Kaki pertama, kaki 2 tidak menyala ya. Dan bagian yang buat feedback ke gacun ini juga tidak menyala. Oke, apakah gacunnya yang masalah atau optocoupler 817 kita juga belum tahu. Baiknya kita coba dengan lampu pijar ya, untuk mengetahui output dari gacun berjalan normal atau tidak ya. Kita rapikan dulu biar tidak sampai kontak ke komponen lain. Hati-hati karena di sini tegangan tinggi ya. Oke. Kita coba bagian elko. Apakah tegangan sudah masuk? Oke. Ternyata bagian elko sudah berjalan secara normal. Kita juga coba bagian output gacun dengan negatif dari elko-nya ya. Atau langsung ke kaki trafo nomor 1 dan nomor 2 bagian primer. Oke, kita coba. Oke, ternyata rangkaian gacun berjalan dengan normal. Jika berjalan dengan normal, dia akan berkedip seperti ini. Ya. Ini output dari gacun yang mengacu ke transformer. Dari negatifnya dan outputnya berjalan secara normal. Oke. Berarti ada kemungkinan di trafo switching. Oke, kita cabut dulu untuk supply tegangan 220 voltnya. Oke, udah matikan. Udah dimatikan ya. Setelah itu setiap kali dimatikan dan mencoba memperbaiki bagian ini, kalian harus coba buang dulu muatan tegangan yang ada di elko-nya ya, karena ini sangat berbahaya. Oke, nah itu dia. Buang, dan sekarang udah aman. Kita akan ukur dengan avometer apakah bagian trafo di primer putus atau bagus ya. Ini bagian sekunder 1, 2, 3, 4 sekunder. Ini bagian sekunder buat feedback ke gacun, dan ini primer yang dari gacun
ke trafo switching ya. Kita ukur dulu bagian primer. Oke, nyambung. Yang untuk 12 volt nyambung. Yang untuk 5 volt juga nyambung. Oh, untuk feedback juga bagus. Nah, bagian primer trafo untuk switching ternyata putus dia. Oke, kita cabut dan kita cek ulang nanti di luar. Ini biasa terjadi trafo bagian primer terputus karena mungkin ada lonjakan tegangan di saat modul transistor short ya. Ini kelihatannya bekas diperbaiki di tempat lain dan mungkin trafo bagian primer transformer bagian primernya untuk switching lupa di tes ya atau dicek. Baik, saya di sini sudah sediakan salah satunya yang kondisinya masih bagus ya. Di sini kalian lihat ada tanda ya, ada tanda titik ya, ada titik, di sini. Di sini juga ada dibuat belokan. Ini menunjukkan bagian primer dan saya hitung dari sini nomor 1 ya.
Ini bagian primer, yang satu yang dari groundnya, dari negatif 300 volt. Yang ini dari output gacun, ya, dari output gacun untuk switching. Kita akan ukur. Bagian primer, dia tidak ada sambungan, berarti dia lilitan dari bagian primer terputusnya. Oke, saya mau ganti dengan ini, bagian cowoknya, bagian ciri bahwa ini nomor 1 dan ini ada tanda titik. Ini bagian primer. Nah, ini dia. Dan bisa lihat di ampermeter dia ada kontak atau masih tersambung. Oke, ini bekasnya kita simpan. Ingat yang ada apa namanya, tanda ini ada cowok kayak gini ya, tidak persegi, itu sebelah atau menghadap ke bagian gacun ya. Oke. Atau menghadap ke dalam ke bagian elko. Kita cek lagi dengan multitester. Bagian output 12 volt untuk fan ya, untuk blower. Oke. Kita cek juga yang 5 volt. Kita cek juga yang 12 volt. Oke. Bagian feedback ke gacun jambu. Bagian primer yang output dari gacun ya. Oke, jalan semua. Kita akan tempel ini di sini. Kita coba berikan lagi tegangan input 220 volt.
Oke, sekarang udah menyala untuk 12 volt dan 5 volt. Untuk meyakinkan kita ukur dengan multitester ya. Sepuluh koma 39, 4,9 itu cukup ya. Oke, kita matikan dulu. Dan kita coba pasang preamp. Kita berikan lagi tegangan untuk 220 volt. Ya, power supply udah menyala. Dan di sini terlihat lampu hijau, tanda bahwa power supply untuk yang 5 volt telah berfungsi secara normal. Jadi bagian switching power supply berjalan dengan normal. Untuk masalah pengecekan dan perbaikan di bagian modul FET atau bagian CPU itu ada di video sebelumnya yang telah saya posting. Silahkan untuk dicek di video-video lama. Untuk cara perbaikan pengecekan di bagian drive unit MS01 ya. Jadi sebelum ini dilanjut ke pengetesan dengan menggunakan lampu pijar bagian outputnya, UVW-nya, atau mau ke stepper motor, kalian harus tes dan cek dulu seperti di video-video saya sebelumnya agar aman. Jangan sampai ini masih ada kendala, kalian pasang di stepper motor. Itu sangat beresiko untuk modul FET ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.